Saya bersyukur kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan, suara hati Tuhan dalam kehidupan saudara yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berbicara, dan biarlah Tuhan Yesus Kau mampukan hamba-hambamu, mereka yang mendengarkan ini Bapa, untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mengajak Anda untuk membaca kitab Matius. Kitab Matius pasal 9, ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi saudara ya. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 9. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Puji Tuhan, ayat 9 ini memberikan suatu pesan rahasia dalam kehidupan kita. Saya sangat tertarik di dalam ayat 9 ini ketika membaca pasal ini, karena ada sesuatu yang berbeda dari Tuhan Yesus yang dapat kita teladani. Apa itu? Cara pandang Tuhan Yesus. Inilah yang akan saya bahas pada hari ini untuk dapat saudara-saudari yang menyaksikan ini dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara pandang Tuhan Yesus? Bagaimana cara pandang Tuhan Yesus? Nah, saudara, dalam ayat 9 ini, Tuhan Yesus itu dikatakan memiliki suatu cara pandang yang berbeda kalau kita lihat pesan rahasianya. Gimana? Karena pada ayat 9 ini dikatakan, ketika Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Nah, ketika dia melihat Matius, cara pandang yang dia miliki itu berbeda dengan cara pandang yang dimiliki pada manusia umumnya. Sangat menarik, bukan? Karena kalau saya mungkin ada di situasi zaman itu, ketika saya melihat Matius pemungut cukai, seorang yang berdosa, dari dalam hati saya akan keluar kata-kata penghakiman, pasti ya, atau mungkin kata-kata kejijikan, atau apapun deh, hal-hal yang saya tidak suka gitu ketika melihat orang ini. Namun menariknya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu dalam ayat ini. Bagaimana ketika dia memandang Matius, seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa, itu dengan cara pandang yang berbeda. Dia memiliki rencana yang besar dalam kehidupan Matius, yang notabene-nya adalah orang berdosa. Begitupun yang dia lakukan terhadap saya. Saya dahulu adalah seorang yang berdosa. Saya dahulu adalah orang yang terikat dengan dunia ini, tapi dia melepaskan saya, dia menebus saya, dan dia punya rancangan yang besar dalam kehidupan saya dan juga Anda. Nah, Tuhan Yesus pun mau kita sebagai anak-anaknya, orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya, memiliki cara pandang yang seperti ini kepada jiwa-jiwa di luar sana. Pandanglah setiap jiwa-jiwa di luar sana dengan cara pandang yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita. Nah, cara pandang Tuhan Yesus, cara pandang Tuhan Yesus. Ayat 9 ini mengajarkan kita untuk meneladani Tuhan Yesus dalam memandang orang-orang berdosa. Ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang mungkin latar belakang atau masa lalunya terlalu gelap, mari miliki cara pandang yang berbeda seperti cara pandang Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ayat 10 ya, saya bacakan untuk saudara. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Menarik sekali saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya, merendahkan dirinya untuk mau berkumpul bersama-sama dengan Matius, bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Banyak jiwa-jiwa yang ikut ditarik, banyak orang-orang berdosa yang menyaksikan, wow, ini yang saya perlukan, seorang yang mau menerima saya apa adanya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya menerima mereka, tapi Tuhan Yesus pada malam itu juga memulihkan hati mereka. Suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu akan mengubah kehidupan kita. So, kalau kita berjumpa dengan orang-orang berdosa, mari bawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubah kehidupan mereka. Anda dan saya tidak dapat mengubah kehidupan seseorang, tapi Tuhan Yesus mampu dan sanggup mengubah kehidupan orang lain. Jadi, mari tindakan kita, apapun yang kita lakukan, apapun keputusan-keputusan kita, mari membawa hal itu untuk menjadikan dampak bagi orang lain, terutama bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ayat 11 ya, saya bacakan untuk saudara. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, dalam ayat 11 ini, saudara, mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang cukup menarik juga. Dalam pelayanan tidak akan selalu mulus, pasti ada aja penghakiman, pasti ada aja hambatan, ataupun orang-orang yang menghambat pelayanan kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus pun mengalami itu. Namun Tuhan bilang, jangan menyerah. Melalui ayat ini, Tuhan seolah-olah berbicara kepada Anda dan saya bahwa lakukanlah pelayanan itu terus dengan sungguh-sungguh. Akan banyak tantangan, akan banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang akan kita hadapi. Namun kalau kita punya hati yang tulus, betul-betul rindu akan pertobatan jiwa-jiwa, maka kita akan menuai sesuatu yang besar bersama Tuhan. Kita akan lihat di ayat selanjutnya. Yesus mendengarnya dan berkata, ini pesan Tuhan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, Tuhan itu datang ke dunia ini bukan cari orang-orang benar. Tuhan cari orang-orang berdosa. Nah, kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih, kita mari menempatkan hidup kita, diri kita sebagai tabib-tabib, sebagai kepanjangan alatnya, kepanjangan tangannya Tuhan untuk jiwa-jiwa di luar sana yang terhilang, jiwa-jiwa yang memerlukan tabib, yang memerlukan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Maukah malam hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada Anda dan saudara, Anda dan saya, maukah kita menjadi kepanjangan tangan alatnya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Mari lakukan bersama Tuhan dan Roh Kudus ya saudara. Ayat 13. Ini kesimpulannya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus bilang sama kita malam hari ini, Tuhan gak butuh pelayananmu. Tuhan bisa melakukan semuanya dengan kekuasaannya, dengan malaikatnya mungkin. Dia bisa utus siapapun untuk menggenapi setiap rancangan-rancangannya. Namun yang Tuhan cari di sini adalah hati kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Maukah kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus? Tahukah Anda, belas kasihan itu menggerakkan
Tuhan Yesus, menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk mengadakan sesuatu yang besar, untuk mengadakan mujizat. Karena belas kasih Ia ingin menyembuhkan Anda. Karena belas kasih Ia ingin menolong Anda. Karena belas kasih Ia mau supaya Anda diselamatkan. Dan Ia bukan hanya mau Anda yang diselamatkan, tetapi seluruh yang ada di dunia ini Dia mau kita semua diselamatkan. So, mari kita memiliki hati yang penuh belas kasih, cara pandang yang berbeda, yang penuh dengan belas kasih seperti Tuhan Yesus. Malam hari ini saya percaya Tuhan dan Roh Kudus yang akan mampukan saya dan saudara ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan-Mu, buat isi hati-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk memiliki pandangan seperti Engkau, cara pandang yang berbeda, yang penuh dengan belas kasih yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau akan bersama-sama dengan kami untuk memampukan kami melakukan firman Tuhan ini. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan terus memampukan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.